terimalah salam Buddhis dalam Dharma. Namo Buddhaya. Namo Amitabha. Bapak Ibu, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Bohong. Karena sering kalau ditanya apa kabar, baik, luar biasa. Karena sering kita berbohong sebenarnya. Karena kadangkala ada yang baik, ada yang tidak, tapi kita terpaksa bilang baik. Nah, biasa itu cewek ya, baik, tiba-tiba ngilang. Biasa kalau saya tanya apa kabar, jawabannya biasa saja. Apa kabar? Biasa saja. Kenapa biasa saja? Karena kita sebagai umat Buddha tahu suka duka dalam hidup ini pasti. Pasti terjadi. Jadi kadang sedih, kadang bahagia, itu bisa diterima menjadi satu kenyataan yang ada. Kita yang duduk di depan tidak jauh beda dengan Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan kalau saya sampai sekarang memilih tidak menikah. Kalau yang sebelah saya pilih-pilih, makanya nggak nikah. Di Bogor belum ada yang nyangkut, Bante. Hubungi nomor di bawah ini. Nah, ada Bu Lili sudah siap memberkati ya. Ya. Bante, beliau cuma siap memberkati, belum siap mendanai. Mendanai. Nanti kita bisa Bisa foto ke Hendra Lim, nanti penggalangan dana untuk modal gitu. Baik Bapak Ibu, jadi memang saya ke wihara ini baru pertama kali dan semoga tidak menjadi yang terakhir kali. Dan kemudian semoga selama kita di sini bersama kita bisa sharing bersama. Ya, jadi hari ini saya tidak akan memberikan banyak dhamma di sana karena sampai saat ini saya belum tahu apa yang Bapak Ibu belum tahu. Saya nggak bisa baca pikiran apa yang Bapak Ibu belum tahu dan apa yang Bapak Ibu sudah tahu. Jangan-jangan saya banyak berbicara, ternyata Bapak Ibu sudah lebih banyak tahu. Nah, ini yang belum tahu, maka nanti cari tahu. Yang terpenting nggak sok tahu. Nah. Jadi hari ini kita akan membahas tadi topiknya samadhi. Apa samadhi tadi? Nah, itu saya sebenarnya lupa, Bante. Tapi keren, yang saya tahu belakangnya dirapunyo. Iya. Santai apa? Tolong dong MC dibantu, jangan bikin kami malu. Tadi soalnya ada panitia ditanya. Pokoknya santai mendalami bersama Bante Dira gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Iya. Ya udah gitu aja deh ya. Iya betul. Cek. Nah, Karena Maaf saya Bante, ya, izin silakan. memberitahu. Ya. Samadhi itu artinya santai dan mendalam inspirasi bersama Bante Dira Punyo. Oh, ya. Kalau gitu saya pulang aja ya. Ya gitu. Kadangkala wanita harus terus terang kasih tahu ya. Jangan diam-diam kita nggak tahu soalnya. Iya. Ya, hari ini topiknya mendalami bersama saya dan dibantu juga Ko Hendra. Jadi Bapak Ibu kita akan membahas atau sharing diskusi tentang Dhamma di zaman modern untuk kehidupan kita di saat ini. Sebelumnya saya ingin tanya Bapak Ibu, apakah agama Buddha itu kuno? Apa agama Buddha itu kuno? Kurang kenceng. Apakah agama Buddha kuno? Jawabannya adalah iya. Apakah agama Buddha ketinggalan zaman? Ini baru jawabannya tidak. 2600 tahun yang lalu. Ada di sini ibu-ibu yang usianya 2000? Nah, kalau ada itu orang kuno. Paling lama di sini ya 100 sampai 120 tahun lah ya. Nah, itu pun yang dulu imut-imut sekarang amit-amit ya. Senior yang di sini yang hadir ini para muda-mudi dan para senior. Karena kalau tua itu udah sakit-sakitan. Tapi yang hadir di sini senior. Nah, jadi apakah agama Buddha itu kuno? Kita harus mengakui bahwa agama Buddha kuno karena salah satu agama yang tua. Namun bukan berarti tidak eksis sampai saat ini. Bahkan seorang ilmuwan sudah mengakui salah satu agama yang tidak pernah ketinggalan zaman adalah ajaran Buddha. Yang ketinggalan zaman kadang umat-umat Buddha. Kalau tidak mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan Buddha Dhamma. Bapak Ibu,
karena yang hadir di sini lebih banyak umat rumah tangga, kita akan membahas dhamma yang sesuai dan cocok untuk rumah tangga. Karena Bapak Ibu, Sang Buddha mengajarkan dhamma bukan hanya kepada 5 orang pertapa. Ya, kalau kita sering membaca buku, Bante menyampaikan pertama kali Sang Buddha mengajarkan dhamma kepada 5 pertapa, langsung mencapai kesucian. Nah, itu Sang Buddha. Saya kayaknya gini berat, berat itu. Lebih dari 5 lagi kan. Nah, tetapi Sang Buddha di situ juga mengajarkan dhamma kepada Yasa, seorang perumah tangga, Tapusa dan Balika, dan para raja-raja juga. Nah, berarti Sang Buddha di situ bukan hanya mengajarkan untuk orang kalau mendengar ajarannya langsung mencapai kesucian. Sekarang kan umat-umat lebih suka gitu, mau belajar meditasi, duduk sejam 2 jam, bisa melihat alam-alam lain yang tidak kelihatan. Bisa melihat yang tidak kelihatan. Sampai sekarang saya bingung Bapak Ibu, melihat yang tidak kelihatan. Udah tidak kelihatan kok bisa melihat gitu loh. Berarti kelihatan dong gitu. Nah, kalau sering disebut sekarang kalau meditasi maunya jadi indigo. Dan akhirnya benar-benar indigo. Tahu indigo Bapak Ibu? Indigo biasanya bisa melihat, ini indigo beda, indigo. Indikasi gangguan otak. Ketika kita motivasi belajar dhamma kurang tepat atau bisa dibilang salah, maka kita juga akan pada hasil yang kurang tepat juga. Tetapi misalnya untuk perumah tangga, ternyata Sang Buddha mengajarkan itu sesuai level atau sesuai dosisnya masing-masing. Misalnya kalau untuk para Bante yang gundul pakai jubah seperti ini, biasa dosisnya itu ya 1 hari 3 kali makan lah, 2 biji. Kalau Bapak Ibu sakit kepala aja paling Panadol 1. Tapi yang sering menjadi kesalahan umat rumah tangga adalah cuman sakit kepala, tapi mau minum obat 3 biji 3 kali sehari. Jadinya overdosis. Wah Bante susah ya ajaran Buddha, susah ya praktek dhamma. Bukan susah. Kadangkala kita mau menjalani yang tidak porsi kita. Nah, misalnya untuk perumah tangga, Pancasila Buddhis aja, itu prakteknya sehidup sampai mati, sehidup semati. Nah, kita kadangkala justru mau mempraktekkan yang lainnya. Maka inilah ketika kita minum obat lebih dari porsi kita, yang awalnya harapan kita mau sembuh, malah jadinya sakit. Padahal Sang Buddha sudah menemukan jalan bahwa dalam praktek dhamma itu jangan berlebihan dan jangan terlalu malas-malasan. Maka seorang penyanyi juga menciptakan lagu yang sedang-sedang saja. Nah, kalau yang sedang-sedang saja kan sesuai, pas. Tidak terlalu berlebihan, juga tidak terlalu malas-malasan. Sama praktek dhamma juga demikian Bapak Ibu. Tidak terlalu memaksa diri atau ngoyo, yang kadangkala kita justru malah membenturkan diri kita, tapi juga jangan terlalu cuek atau malas-malasan. Nah, mengikuti perkembangan zaman menyesuaikan perkembangan zaman. Terutama untuk anak-anak muda. Yang sering menjadi satu perumpamaan saya ketika kita menyampaikan ajaran ke anak-anak muda. Kita ambil contoh dhamma pada poin pertama, bab pertama, bahwa pikiran itu pelopor, pikiran itu pembentuk, pikiran itu pencipta dari segala sesuatu. Biasa dicontohkan seperti seekor lembu menarik pendati. Coba anak-anak muda saya tanya, siapa yang tahu pendati? Ada yang tahu pendati? Enggak tahu. Nah, ini orang berarti yang jawab orang-orang tua. Karena zamannya. Nah, ini menjadi salah satu contoh Bapak Ibu, agama Buddha itu agama kuno, tapi tidak ketinggalan zaman. Maka kita yang perlu modif adalah kalimatnya. Jadi pikiran itu, kalau ibarat di Dhammapada, pikiran itu seperti lembu yang menarik pendati. Kemana lembu itu berjalan, maka pendati itu ikut. Kalau anak muda sekarang, pikiran itu seperti mesin Ferrari. Mesin itu menarik besi, menarik bodi Ferrari itu begitu kencang. Tahu mobil Ferrari?
Itu kan yang kamu inginkan. Iya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Jadi yang kita ubah bukan maknanya, tetapi bahasanya. Kalau Bapak Ibu yang senior, pendati, tahu yaitu dokar. Kalau zaman sekarang dokar atau kereta kuda, sekarang pakai kuda atau kereta lembu. Kalau anak-anak sekarang nggak tahu, zamannya sudah berbeda. Zamannya sekarang udah Ferrari, nah, BMW, BYD. Nah, tapi nggak di-endorse ya hari ini ya. Nggak dibayar kita, Bante. Nggak dibayar kita. Jadi itu adalah salah satu bagaimana kita menyampaikan dhamma atau menyampaikan ajaran ke anak-anak. Nah, sama kalau dulu anak-anak tanya ke orang tua, dulu kan kalau tanya, "Ma, apa? Ini kenapa begini?" Sudahlah gitu aja. Yang penting lakukan. Jadi anak nggak tahu. Kalau sekarang mama-mama yang udah modern ketika anaknya tanya, nah, ambil HP. Buka. Halo ChatGPT. Ketika seperti itu kan dijawab di situ walaupun ya kadang benernya 95% tapi bisa menjawab. Jadi ketika bahkan orang tua mengikuti perkembangan zaman, ternyata anak-anak itu bisa menjadi sahabat orang tua karena ketika bertanya dijawab, bukan malah dimarahi. Kalau dulu, "Mak, ngapain kita harus sembahyang seperti ini?" Udah, yang penting kamu sembahyang aja. Gitu kan? Kalau sekarang, nah ini nonton YouTube, ketik aja Bante Dirapunyo. Menjadi sahabat bagi anak. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih.